شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin, jamaah bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin dengan bahasan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan kita masih membahas hadis tentang menjaga perasaan. Dan insyaallah ta'ala hadis ini kita akan selesaikan malam hari ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Rasul bersabda, idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar. Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang dari kalian berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiganya. Hatta takhtalitu binnas, sampai kalian itu membaur dengan manusia. Sampai kalian membaur, yang jumlahnya bukan cuma 3. Min ajli anna dzalika yuhzinu, karena yang demikian itu membuat orang yang ketiganya itu sedih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di mana pertemuan kita terakhir, bahwa di sana tentang berbisik-bisik, bicara rahasia, atau dia berbicara sesuatu yang tidak diinginkan diketahui oleh orang lain, maka tidak semuanya diharamkan. Tetapi berbicara rahasia di sini hukumnya tergantung apa yang dibicarakan. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, hukum berbisik-bisik ini, berbicara rahasia ini sesuai dengan isinya. Dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berbicara rahasia, berbisik-bisik, maka janganlah kalian berbisik-bisik di dalam dosa, dalam urusan dosa, ya, wal udwan, dan menjadikan permusuhan, wa maksiatir rasul, dan bermaksiat kepada Rasul. Berarti ini isinya ya
yang menjadikan tidak diperbolehkan isinya. Wa tatanajau bil birri wat taqwa, dan hendaklah kalian berbicara rahasia, berbisik-bisik dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini boleh manakala kontennya, isinya adalah perkara takwa dan kebaikan. Dan ini sudah kita sampaikan pertemuan terakhir. Tadi disebutkan bahwa berbisik-bisik secara asal tadi diperbolehkan ketika urusan permasalahan yang memang baik, takwa. Ya. Tetapi juga walaupun yang dibicarakan perkara yang baik, ya, tentunya seseorang ketika mau berbicara rahasia, lihat kondisi. Lihat apa kondisi. Yang 3 orang A sama B ngobrol di, ya, 3 orang A sama B ini bisik-bisik. Ya. Enggak, saya enggak lagi ngomongin si C kok. Saya lagi membicarakan yang lain, urusan kebaikan. Ini kan juga enggak melihat sih, walaupun tidak membicarakan si C, tapi apa? Ya, ini menjadikan dia apa? Sedih. Anna dzalika min ajli ayyuhzinu, sebagaimana Nabi Muhammad harus melihat kondisinya. Walaupun yang dibicarakan 2 orang ini adalah perkara yang diperbolehkan, tetapi karena nggak ngajak yang ketiganya, ditambah lagi yang dibicarakan bahasanya yang dia tahu, orang yang ketiganya nggak paham bahasanya. Mungkin karena dia mungkin orang, ya, misalnya dia orang mana, orang Sunda misalnya, yang lagi ngobrol ini orang Jawa 2, ya. Nggak ngomongin dia, tetapi ngobrolnya di sini bahasa Jawa, dia nggak tahu artinya. Nah ini kan apa, bisa menjadikan seorang tersebut sedih, ya. Walaupun lagi tidak membicarakan orang ini, ya. Maka tetap walaupun diperbolehkan dalam bicara, ya, rahasia, ya, diperbolehkan di dalam masalah yang baik, tetap melihat kondisi juga, ya, melihat kondisinya. Ya. Bahasanya nggak tahu, apalagi mungkin dia datang baru, atau dia bukan orang apa, ya, orang luar Jawa misalnya, nggak tahu bahasa kita, sehingga mungkin dia perasaan lah begitu. Nah, dan syariat Islam ini mengajarkan kepada kita nggak boleh membuat orang sedih. Syariat Islam mengajarkan kepada, ya, kepada pemeluknya, kepada kaum muslimin untuk tidak membuat orang sedih, tidak menjadikan orang itu panik, dan juga nggak boleh nakut-nakutin, ngerjain aja nggak boleh. Cuman terkadang ketika seorang sudah jauh dari agama Islam ini, ya, maka Islam itu mulia, tetapi kemuliaan Islam, keindahan Islam itu tertutup oleh para kaum musliminnya sendiri, yang suka nakut-nakutin, ya, kadang orang muslim, ya, ngerjain buat sedih orang muslim juga, ya. Makanya di sana disebutkan, ada salah seorang ulama mengatakan, al-Islamu mahjubuna bil muslimin. Islam itu mulia, indah, tapi tertutup oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena Islam ini aslinya apa? Indah, suci, bersih, baik. Tapi ketika melihat kaum musliminnya, ya belum tentu. Makanya di antara kita mempelajari Islam, aslinya pun bukan sekedar
Ya namanya orang Islam yang belajar bukan itu aja. Tetapi untuk mengembalikan nama baik Islam itu sendiri. Ketika kita belajar agama Islam dengan mengadakan majelis ilmu, pekanan dan seterusnya, ingin mengembalikan kemurnian dan keindahan Islam. Banyakkan kaum muslimin kalau ditanyakan, Pak, jenengan agamanya apa? Islam. Kenapa sih jenengan agamanya Islam? Oh, orang tua saya Islam, kan begitu. Oleh sebab itu kita mempelajari Islam ini agar kita tahu syariat Islam yang indah, mulia, sampai ngerjain buat sedih. Apalagi nakut-nakuti. Ini nggak boleh. Cuman yang terjadi terkadang apa? Seperti itu, Islam nggak mengajarkan. Apalagi semenjak 1400 tahun yang lalu, jarak yang tidak sebentar. Kalau dari sumbernya nggak mengajar demikian. Terus sampai mulai kotor. Yang ngotorin siapa? Yang ngotorin kaum musliminnya sendiri. Ibaratkan kalau sungai yang dekat sini mana coba? Sungai mana? Pengkol. Ya, sungai Pengkol. Jadi kan ketika lihat airnya warnanya apa sih? Coklat, tak begitu ya. Kira-kira sumber mata air dari sungai Pengkol situ dari mana, Pak? Ungaran ya, Ungaran. Kalau dari mata air sumber Ungaran itu kira-kira bersih nggak? Bersih. Sumbernya. Setelah jalan sekian panjang mulai kotor, gitu. Mulai yang ngotorin siapa? Yang ngotorin ya manusia lah. Ada yang buang sampah di situ, ada yang buang kotoran di sungai, ada yang buang kasur ya di sungai. Buang kasur. Pernah lihat buang kasur di sungai? Ya itu kotor jadi. Demikian pula dengan Islam, sumbernya bersih indah. Sekian 1400 tahun yang lalu, 14 abad lebih. Mulai. Nah, dengan kita mengkaji Islam ini, ingin mengembalikan Islam itu nggak seperti banyak manusia yang menuduh dengan tidak baik. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan demikian. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, pernah suatu ketika dalam satu kesempatan safar, para sahabat beristirahat, capek dalam perjalanan. Kemudian ada salah seorang dari temannya ini pengen ngerjain biar orang ini takut, khawatir, sedih. Ketika salah satu sahabatnya ini tertidur istirahat, ada kawannya ini ngambil bekalnya, bekal airnya, makanannya diambil, diumpetin. Gitu. Tujuannya apa? Biar nanti ketika dia bangun, makan saya di mana nih? Cari-cari, pada diumpetin. Diumpetin sama siapa? Sama temennya. Apalagi ini lagi safar. Mungkin bekalnya itu minim pas-pasan. Maka benar ketika dia bangun cari-cari, muter-muter dibuka, tapi perasaan naruhnya di sini nggak jatuh. Ya, membuat orang panik. Maka Rasul yang melihat demikian nggak diem. Rasul mengatakan apa? La yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal berarti haram. Haram bagi seorang muslim ayyurawwi'a musliman. Nakut-nakutin, ngerjain atau pengen orang itu sedih. Tidak boleh bagi seorang muslim. Bahkan diharamkan. Untuk apa? Untuk nakut-nakutin, ngaget-ngagetin,
ya, buat orang panik, atau mungkin malah buat jadi dia sedih, nggak boleh. Ya. Jadi apa tuh media ngisengin. Apalagi hari ini kan banyak acara-acara tuh, orang atau apa lagi itu, ya, nakut-nakutin pura-pura pocong, tengil gitu orang yang lewat takut nggak boleh nih, ya nggak boleh. Nah, ini cuma nggak apa ngumpetin bekal, apalagi yang lebih dari itu, ya, nakut-nakutin pura-pura orang yang cenggotin pura-pura melempar bom, gitu kan, nggak boleh nakut-nakut. Nah, Rasul mengatakan la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi jadan wala la'iba. Ya, Rasul mengatakan janganlah salah seorang dari kalian itu mengambil barang milik saudaranya karena dia serius ataupun main-main. Ya. Main-main nggak boleh. Untuk apa? Untuk biar orang ya dia takut. Ya. Atau dia ngiseng atau dia panik dan seterusnya. Apalagi sungguh-sungguh. Wa idza akhadha ahadukum 'asa akhihi falyaruddaha ilaihi. Maka barang siapa yang mengambil barangnya orang ini yang tidak lagi nyari-nyari barangnya. Barang siapa yang ngumpetin barang milik orang ini, cepat pulangin. Kata. Kemudian benar ada sahabat yang ngumpetin. Oh, sekarang mungkin ada yang pulang dari musola, mana nih sendal, ada yang ngumpetin. Padahal ya malah kadang ada yang ngambil serius malah bener-bener padahal sendalnya jepit selen lagi. Nah, Rasul mengatakan tentang berbicara rahasia tentang dua orang la yatanaja itnani duna wahid. Janganlah salah seorang dari kalian dua orang berbicara rahasia tanpa mengajak orang yang ketiga. Fa inna dzalika yu'dil mu'min. Karena yang demikian itu nyakitin orang mukmin. Wa yaqra'u adal mukmin, dan Allah itu benci kepada orang yang suka nyakitin orang mukmin yang lainnya. Berarti menyakiti nggak boleh, nggak boleh. Dulu orang Islam tapi kok ada potong tangan Ustaz, ada kisos itu kan sakit kan? Kok boleh? Katanya nggak boleh tadi. Gimana Pak? Karena potong tangan bukan sembarangan orang tahu dipotong tangannya. Enggak sembarangan ketika apa? Enggak ada masalah tahu-tahu dikisos dari mana. Adanya syariat potong tangan ataupun kisos karena ada sebab orang ini. Nggak mungkin kalau nggak ada sebab tahu-tahu dipotong tangannya. Kalau sakit ya sakit karena pasti ada sebabnya dia melakukan sesuatu. Jadi menyakiti di sini bukan berarti menyakiti ya entah seperti kisos bukan. Nah, maka ini dalam keadaan yang biasa ya, bertiga ya, ngobrol, kemudian dia berdua nggak ngajak yang ketiganya. Dalam kondisi biasa saja ini apa harusnya dia melihat ya. Apalagi lebih parah lagi ketika sedang safar. Apalagi 3 orang yang lagi safar. Kemudian 2 orang ini berbicara rahasia, yang satunya nggak diajak. Padahal berangkat dari rumahnya bareng-bareng nih 3 orang nih, mau merantau cari kerjaan. Ternyata ya di tengah jalan 2 orang bisik-bisik. Ini lebih parah lagi dari yang pertama. Kenapa lebih menyakitkan lagi? Khawatirnya dikiranya mau ditinggal nanti. Kenapa kok kalian mau ngomong bisik-bisik cuma berdua, kok nggak diajak saya? Kau mau ninggalin saya ya? Nah, begitu nanti. Apalagi zaman dulu safarnya kayak apa? Bertiga satunya nggak diajak. Udah jauh waktunya, kontak, panas, perjalanan jauh, kok nggak diajak? Ya lebih parah lagi.
nggak bisa, dikiranya nanti ya akan ninggalin, lebih sensitif. Nah, terus tadi disebutkan tentang jumlah. Ya, jumlahnya di sini kan 3. Yang berbicara rahasia itu 2, yang ditinggalin 1. Nah, kalau misalnya yang berbisik-bisik ini bicara rahasia ini 3 orang. Yang 1 yang ditinggalkan, Rasul mengatakan duna apa? Islam. Nggak boleh seorang itu ngobrol berdua, ya, yang ketiganya itu nggak diajak kan. Loh, kalau yang ini bisik-bisiknya 3 orang, yang dia nggak diajak 1 orang, boleh dong. Kan Rasul melarangnya 2 orang, ini kan 3. Atau 5 lah, 5 kemudian yang ditinggal 1 orang. Atau mungkin 100 orang yang nggak diajak cuma 1. Maka ini lebih parah lagi. Maka ini nggak boleh lagi, lebih lagi nggak boleh. Kenapa Rasul menyebutkan 2 orang? Karena ini jumlah minimal. Minimal, jumlah minimal, paling sedikit. Maka lebih dari itu parah lagi. Maka yang kita kenal hari ini dengan bully, membuli temannya, anak sekolah, kenapa nih? Makanya kok hilang-hilang ini. Jadi ya Pak, dengan adanya kejadian seperti itu, ya, dengan membuli teman 1 orang dibully, ini lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Terus, kalau jumlahnya di sana lebih dari 2, 3 atau lebih 100 ataupun lebih, maka ini lebih lagi karena seperti membuli nantinya, membuli temannya, dan itu efeknya itu berat, efeknya besar pada orang yang dibully. Bukan hanya menyakitkan aja, bukan hanya membuat dia sedih aja, mungkin ada yang sampai depresi bagi anak-anak muda, anak-anak sekolah, usia sekolah. Bahkan ada yang bunuh diri kok, ada bunuh diri. Ya. Maka Rasul menyebutkan jumlah 2 karena ini minimal, jumlah minimal. Terus kapan bolehnya berarti? Katanya tadi ada diperbolehkan. Rasul menyebutkan dibolehkan di sana dalam hadisnya hatta taqtalitu bin nas, sampai kalian itu membaur, sudah rame itu, ya, sudah membaur. Jadi bolehkan di sana. Maknanya misalnya ya sudah membaur. Kita misalnya di masjid seperti inilah rame, ya, seperti ini rame. Kemudian ada yang di sana di belakang misalnya ngobrol bisik-bisik berdua. Maka nggak masalah kan sudah rame, nggak cuma bertiga. Tapi ya jangan diri sendiri mulai pengajian nanti kan. Walau ini contoh, ya. Atau misalnya lagi rapat RT gitu kan. Ya, rapat RT belum mulai, lagi nunggu teman-temannya, di situ ada 7 orang, 8 orang, yang 2 orang ini ngobrol bisik-bisik misalnya. Nggak masalah, nggak menyakitkan, nggak apa, buat kita apa, udah rame, 7 orang, 8 orang, 2 orang mau bisik-bisik silakan. Tapi kalau cuma bertiga, nggak beda lagi gitu. Maka Rasul mengatakan hatta taqtalitu bin nas, sampai kalian itu sudah membaur. Ya, sudah ramai, sudah banyak orang, nggak masalah. Ya. Nah, lagi arisan yang ibu-ibu, ya, sambil nunggu dikocok nomornya gitu kan, ya, ramai. Ya, yang berdua yang di pojok bisik-bisik misalnya, ya silakan, nggak, sudah ramai. Itu ramai, bukan cuma ketiga, tapi sudah lebih dari itu. Hatta taqtalitu bin nas, kata Nabi. Yang penting tidak apa? Yang penting tidak membicarakan sesuatu yang tidak baik. Yang penting tidak, ya,
mengucapkan sesuatu yang tidak baik, dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Rasul lagi dibicarakan, maknanya ada dua orang ini lagi ngomong sesuatu yang gak baik. Jadi pas kala itu Rasul sedang membagi harta rampasan perang, harta ghanimah, begitu dibagi. Ya, dari situ rame, banyak para sahabat. Ada dua orang, dan dua orang ini adalah orang munafik. Dia di belakang lagi ngomongin Rasul. Dia mengatakan kepada temannya di belakang, inna hadhil qismata la yuridu biha wajh Allah. Sungguh Muhammad ini bagiannya gak adil, dia bagi-baginya. Mau berdua dia. Ya, biasa orang munafik. Ya. Sesungguhnya pembagian ini gak ikhlas ini. Coba Rasul dikatakan gak ikhlas. La yuridu biha wajh Allah. Gak ikhlas dia. Kalau Rasul gak ikhlas apalagi kita. Ya. Maka ada sahabat yang dengar yang di belakangnya. Ya. Ada yang dengar. Kemudian dikabarkanlah kepada Nabi SAW. Dikabarkan. Maka Rasul menjawab, yarhamullahu Musa, qad udhiya bi aktsari hadza fasabara Musa. Rasul SAW menjawab, semoga Allah merahmati Musa, di mana dia dahulu sering disakiti sama kaumnya. Bukan sering, banyak disakiti oleh kaumnya. Ya. Bahkan disakitinya lebih dari cuma diomongin di belakang. Tetapi Nabi Musa bersabar. Ya. Dan ini Rasul yang sedang dibicarakan. Maka Rasul menjawab, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia dulu sering disakiti, dibicarakan oleh kaumnya. Lebih dari ini, kata Nabi, lebih dari ini, maksudnya diomongin begini, kurang ini loh, kurang itu loh, ya. Tetapi bersabar Nabi Musa. Maka Rasul pun bersabar sudah, nah gimana? Ya. Kemudian jawab, juga pernah terjadi pada zaman Nabi Hurairah. Rasul berbicara cuma berdua, di situ ramai. Rasul berbicara cuma berdua, di sana ramai, banyak manusia. Apa kisahnya? Kisahnya ini sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Itu hari-hari terakhir sebelum Rasul meninggal dunia. Maka anaknya Fatimah itu datang ke rumah. Dan pas lagi datang, atau anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu anha datang ke rumah Nabi. Kemudian Fatimah pun diminta duduk sebelahnya. Dan di situ banyak ada ya beberapa sahabat, karena Rasul di akhir-akhir sebelum meninggal dunia ada istri-istrinya juga di situ. Ya, ada kerabat-kerabatnya Nabi. Kemudian Fatimah didudukkan di sebelahnya. Kemudian dibisikkanlah Fatimah. Rasul bisikin. Setelah dibisikin, nangis Fatimah. Fatimah nangis. Ya. Kemudian tidak selang waktu yang lama, ya sebentar setelah itu Rasul bisikin lagi yang kedua. Kemudian Fatimah tersenyum. Yang tadinya nangis gitu kan, setelah dibisikin nangis. Bisikan yang kedua dari Rasul tersenyum. Orang-orang yang di sekitarnya yang lagi nengok di situ, ya dekat dengan Nabi, kerabatnya, istri-istrinya heran. Nabi ngomongin apa ya? Gitu. Ya. Kok bisikan yang pertama membuat Fatimah nangis, yang kedua tersenyum. Tapi nggak ada yang berani nanya gitu. Nggak ada yang berani nanya. Ini menunjukkan bisik-bisik di sini boleh ngomong rahasia. Pas lagi banyak orang. Sampailah Rasul meninggal dunia. Sekian beberapa bulan. Karena Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasul.
Setelah bapaknya itu Fatimah meninggal 6 bulan setelah itu, nggak lama. Nah, Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan kala itu masih penasaran, gitu. Maka dia pun nanya ke Fatimah, sebenarnya apa sih yang dibisikin oleh Nabi? Seorang engkau ya Fatimah, kok saya melihat waktu itu engkau dibisiki yang pertama nangis, yang kedua dibisiki lain tersenyum, apa? Tentang apa? Boleh nggak sih saya tahu begitu? Akhirnya Fatimah menjawab. Jadi pertama waktu akhir-akhir itu, jika saya dibisikin oleh Rasul, yaitu bapaknya, bisikan yang pertama dia mengkabarkan setelah ini bapakmu akan meninggal dunia. Tidak sampai waktu yang lama setelah ini, sebentar lagi bapakmu akan mati. Itu saya menangis. Nah, saya tidak bisa menahan kesedihan setelah bapak saya itu membisikkanku sebentar lagi akan meninggal dunia. Karena Rasul tahu, ya pastinya wahyu. Tapi kalau jangan ya nggak usah begitulah. Bisikin kanan, bapakmu mati itu ya nggak usah coba. Nggak banyak berdoa biar tetap tetap sehat, ya. Nggak boleh berkeinginan pengen cepat mati, nggak boleh. Ini Rasul tahu, ya, karena wahyu tentunya. Kalau kita tahu dari mana, ada orang yang udah sakit, udah tua, sakit tapi sampai sekarang masih hidup aja ada kok. Ada orang yang sehat, kuat, mati, ya, ada. Maka dari itu kita tidak demikian. Adapun Rasul memang mengetahui. Adapun yang kedua, kenapa engkau tersenyum? Kemudian Fatimah jawab, iya, bisikan yang kedua, saya dikabarin saya termasuk penghuni surga. Saya dikabarkan kalau nanti di hari kiamat saya termasuk orang yang masuk surga. Maka disitulah saya tersenyum, senang gitu. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kisah yang lainnya adalah Abdullah bin Umar ketika sedang berbicara dengan salah seorang dari sahabatnya, cuma berdua awalnya, dari ngomong rahasia yang kedua, ngomong 4 mata. Datang yang ketiga, dia pengen ngobrol sama Abdullah bin Umar juga. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya kalau kondisinya seperti ini nggak masalah, karena awalnya cuma berdua, ngobrol serius habis sholat misalnya. Datang yang ketiga, ngomong, saya sebentar ya ada perlu ya sama jenengan. Maka ketika itu nggak harus langsung ditinggalkan teman tadi, maka ngomong ke orang yang datang, orang yang ketiga, nanti ya saya lagi perlu dulu sama ini, nanti kalau sudah selesai baru sama jenengan. Begitu. Kenapa? Karena kondisinya yang sedang berbicara awalnya cuma berdua. Adapun yang ketiganya ini dia datang telat, dia pengen ada perlu. Dan ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan walaupun mau berdua. Ya, dia suruh nunggu. Kenapa? Karena tadinya mau berdua. Kemudian juga diperbolehkan berbicara rahasia berdua tanpa ngajak orang yang ketiga, dibolehkan ketika telah meminta izin dulu. Nah ini juga boleh. Ya. Habis sholat bubar ada 3 orang, kemudian 2 orang ini mau ngomong 4 mata, ya A sama B. Kemudian yang C ini pengen nggak usah ikut tahu atau nggak usah ikut pembicaraan ini. Ya, karena mungkin dia bukan yang masuk di dalam pembicaraan ini atau yang lain. Ini rahasia, inginnya 2 orang. Maka boleh ketika izin dulu. Ya, Pak, maaf ya Pak, saya minta izin dulu, saya ngomong ada berdua. Begitu. Maka kalau dia mengatakan, oh ya silakan saya tunggu di depan ya, atau saya tunggu
Ini boleh. Terus kalau minta izin yang ketiganya ini nggak boleh gimana? Maka juga ini nggak boleh. Pak, saya izin dulu ya, saya mau ngomong berdua, penting, rahasia, ya. Saya izin dulu ya mau berdua. Oh nggak boleh. Oh kita bertiga kok. Nah, maka ketika itu ya sudah, karena nggak diizinkan ya nanti gitu. Ya, kecuali kalau oh ya nggak apa-apa silakan. Tapi rata-rata ya biasanya ngizinin lah insya Allah. Seandainya nggak mau dia mengizinkan ya sudah. Ya, kita mengamalkan hadis ini yaitu apa? Fala yatanaja itsnani dunal akhar. Ya, jangan kalian ngomong rahasia tanpa mengajak orang yang ketiganya. Ini boleh ketika minta izin. Kemudian dibolehkan yang ketiganya di dalam kondisi memang yang mendesak. Ini juga boleh. Kondisi memang ini mendesak. Penting. Sesuatu yang mendesak ya, bukan hanya penting, mendesak. Walaupun dia nggak ngajak orang yang ketiga, memang ini kondisinya lagi mendesak ya, sudah nggak masalah. Ini juga boleh. Ya, ya misalnya ada tamu misalnya ke rumah jenengan, yang ada tamu ini mungkin tamu ya jauh misalnya, dan orang ini punya kedudukan misalnya, datang ke rumahnya jenengan, kemudian Pak mau minum apa Pak? Teh manis panas ya. Ya Pak sebentar. Ternyata ya dengan pas mau buat gulanya habis. Ya, atau yang disuruh buat anaknya atau istrinya gulanya habis. Gitu kan. Kan nggak enak tuh ngomong-ngomong ada tamu kan begitu. Mau ngomong kan nggak enak. Kan nggak mungkin teriak dari dapur Pak gulanya habis Pak. Gitu kan. Kan nggak enak ngomong begitu. Maka ngomongnya dengan bisik-bisik rahasia. Ya, Pak sebentar Pak paling gitu kan. Ya, atau dia nyamperin atau bisikin Pak gulanya habis. Nah gitu kan. Ya, maka ini boleh karena mendesak, ini contoh di antara contoh yang mendesak. Ya, orang yang ketiga nggak harus tahu, nggak masalah karena ya seperti itu, seperti dikabarkan gulanya habis ya sudah, kamu beli aja sebentar. Nah begitu. Ya, ini boleh. Terus bagaimana kalau ada dua orang yang sedang ngobrol urusan yang penting rahasia? Ada orang yang datang pengen nimbrung, dia bukan ada perlu sama A atau sama B, tapi pengen dengar apa ya namanya, pengen tahu urusan orang, apa ya bahasanya, ya itulah, ya. Pengen tahu urusan orang, ya. Maka ini nggak boleh, maka hendaklah yang orang yang ketiga ini ditahan, nggak boleh diusir juga nggak apa-apa. Bukan juga harus diusir, makanya tapi ya disuruh keluar dulu lah gitu. Dan ini pernah terjadi di dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, Anil Makbari qala jalastu ila Ibnu Umar, saya pernah berbicara dengan Abdullah bin Umar dengan pembicaraan yang rahasia, cuma berdua awalnya. Kemudian wa ma'u rajulun yuhaddithuhu fadakhaltu ma'ahuma, katanya Makbari saya pun ketika itu melihat Abdullah bin Umar lagi ngobrol urusan rahasia. Nah, orang ini datang, saya pun datang. Ya, saya pengen tahu nih apa sih yang diobrolin, gitu loh. Saya pengen tahu. Maka Abdullah bin Umar qadaraba biyadihi sadri. Kemudian apa? Abdullah bin Umar ini, ya, Abdullah bin Umar ketika orang ini datang, dia, ya, memukul pundaknya. Begitu loh, dipukul pundaknya. Amma alimta anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, tahu enggak kamu? Rasul itu mengatakan, bersabda, tidak boleh, ya. Idza tanaja ithnani fala tajlis ilaihima hatta tasta'dzinuhuma. Kalau ada orang lagi ngobrol berdua, ya, kamu jangan duduk nimbrung di sini. Pengen tahu urusan orang. Ya. Jangan langsung duduk di sini nimbrung pengen tahu urusannya, tetapi kamu minta izin dulu. Nah,
Tetapi hendaklah engkau meminta izin terlebih dahulu kepada dua orang ini. Ya. Jangan langsung duduk ingin tahu urusan orang. Allahu a'lam bishawab. Ini jawab. Ya, selesai dari hadis tentang menjaga perasaan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan bahasan dari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan adab dan akhlak insyaallah taala. Terima kasih atas segala perhatian, yang mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.